terobos aja setelah diselamatkan oleh Soyan dari pengejaran anggota kelompok pembunuh Sesogagang. Mengajak pemuda itu ngopi-ngopi sejenak sekaligus bertukar sapa karena sekian tahun tidak bertemu. Lingkar awalnya merasa cukup aneh karena begitu bertemu dengan Choi Yen dia ingat jika aliansian yang belakangan viral di Kekaisaran Jamaah juga memiliki pemimpin bernama Zoya, namun mengingat jika pemimpin aliansi itu memiliki kekuatan yang bisa menandingi seorang Dozong Er pun jadi berpikir jika sepertinya dua Choyan ini hanya kebetulan memiliki nama yang sama. Kendati Lingkar berpikir demikian, tampaknya kadang justru memiliki pemikiran lain hingga akhirnya dia berusaha mengubur harga dirinya dalam-dalam dan meminta Shoan menyelamatkan kelompok pembunuh bayarannya dari incaran musuh yang sangat berbahaya. Kadang menjelaskan jika musuh yang dia maksud adalah kelompok membunuh bayaran Seso yang beberapa waktu lalu mengejar mereka dan kelompok itu dipimpin oleh seorang Doling bintang 6. Karena itulah Kagang sangat membutuhkan bantuan dari seorang praktisi kuat seperti Soyat dan berharap kenalan lamanya itu berkenan mengulurkan tangannya. Soyet sebenarnya tidak masalah memberikan sedikit bantuan untuk kelompok pembunuh bayarin Susan, namun dia mengingat jika Zian dan juga dirinya harus segera melakukan penerobosan dan oleh karena itulah mereka juga harus bergegas masuk ke pegunungan binatang iblis. Karena itulah Soyan meminta maaf tidak bisa membantu secara langsung dan menyerahkan beberapa botol giok berisi api teratai hijau yang bisa Kagak gunakan untuk melindungi dirinya. Sementara waktu selain botol berisi api inti teratai hijau, Shoyan juga meninggalkan sebuah plakat giok yang berisi bongkahan jiwanya Chou yang menjelaskan apabila terjadi peristiwa yang mengancam nyawa Kadang bisa memecahkan plakat tersebut dan Chou yang dapat bergerak dengan cepat untuk memberikan bantuan. Begitulah akhir pertemuan yang singkat antara Soyan dan Gagang dan Linter. Sebelum pun sampai di sebuah lembah yang diselimuti dengan aroma obat yang kuat, Joan menjelaskan jika tempat itu memang harta karun obat yang tersembunyi dari dunia luar, padahal memiliki energi murni yang berlimpah ruah. Energi semacam ini akan memberikan dampak baik bagi orang-orang yang hendak melakukan terobos saat seperti halnya dia dan Zian. Setelah perkenalan singkat tentang lembah tempat mereka berada, Joan pun berjalan lebih dalam dan dikejutkan dengan kemunculan seekor leopard angin di tengah lembah. Kemunculan leopard angin masih terus terjadi di mana hal yang membuat cowok yang terkejut adalah selain dari apa yang dia ingat jika lembah ini terisolasi dari dunia luar, leopard angin tingkat 4 semacam ini seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk terbang. Jadi Soyan bertanya-tanya dari mana leopard ini mendapatkan akses untuk masuk ke dalam lembah Medusa. Yang udah malas menganalisa segala hal yang terjadi di sekitar, Soya lebih memilih jalur baku hantam dan segera mengambil satu langkah untuk ke depan. Meledakkan dokinya membuat leopard angin tingkat 4 itu auto lari kalang kabut merasa inferior kepada binatang iblis tingkat 7 seperti Medusa. Meskipun pada akhirnya leopard angin itu kabur, Medusa tampaknya merasakan hal yang aneh. Setelah melihat bagaimana binatang-binatang iblis tingkat 4 itu mampu bertahan sejenak di bawah penindasan energi dosongnya, Soyan benar-benar tidak habis fikri melihat bagaimana lembah yang dulunya sepi itu sekarang sudah dihuni oleh beberapa binatang iblis semacam ini. Tidak mau lama-lama tertahan di bagian luar lembah, Soyan pun mengajak Medusa dan Zian masuk lebih dalam mendekati sebuah pondok kayu yang masih meninggalkan setitik perasaan akrab di hati Soyan. Pondok kayu itu adalah tempat yang dulu sempat dia gunakan untuk dengan Choi Shark sebelum teman lamanya itu memutuskan untuk pergi karena tubuh beracunnya. Masih banyak pondok kayu yang masih sama persis dengan apa yang dia ingat itu langsung membawa perasaan nostalgia ke dalam hati. Soyan bertanya-tanya bagaimana kabar Soishan dan kemana dokter peri kecil pergi selama ini. Sementara Soyan sudah tenggelam dalam nostalgia, Medusa masih tampak waspada karena segala hal yang ada di dalam lembah terus membuatnya merasakan sesuatu yang aneh. Beberapa waktu kemudian Soyan berjalan mendekati pondok dan baru saja akan membuka pintu saat Kanjeng melakukan adegan cie-cie kepada sang tuan muda ketiga keluarga Xiao. Dengan buru-buru meraih tangan pemuda itu mengingatkan Akang agar berhati-hati karena Medusa mampu merasakan jika pintu pondok kayu itu telah diselimuti oleh racun yang kuat. Kita mata cantik Medusa yang panjang menyipit menjadi lengkungan indah ketika perempuan menawan itu salah tingkah. Setelah sadar kalau sudah menyentuh laki-laki yang bukan muhrimnya, sebelum berbalik dan menjauhi pintu untuk mencari tahu siapakah keahlian telah menyebarkan racun sekuat itu di area pondok. Setelah Shohisan dan Zian juga telah sama-sama menjauhi pondok, Medusa pun langsung mengeluarkan teriakan menggema meminta siapapun yang tengah mendiami pondok kayu untuk muncul atau
Dia akan menghancurkan seluruh lembah baru. Setelah itu angin pekat berhembus di lembah diikuti dengan munculnya sesosok berjubah hitam yang balik mengumumkan ancaman sehingga Medusa pun tidak ragu untuk menyerangnya. Yang ceritanya belum mengenali Shoisan langsung terkejut melihat sosok berjubah itu benar-benar mampu mengkorosi energi Medusa dengan racunnya. Joisan mengeluarkan ancaman jika para pendatang ini tidak keluar lembah dalam 30 detik maka dia akan mengubur ketiganya di dalam lembah untuk selama-lamanya. Medusa yang jelas tidak terima ada orang yang berkata searugan ini kepadanya dengan cepat melesat ke arah Shoisan membuat mata acuh tak acuh di bawah jubah itu menatap Medusa tajam sebelum mengibarkan jubahnya sebelum akhirnya terlibat baku hantam dengan sang ratu bangsa ular tersebut. Seketika lembah gunung itu tertutupi dengan energi kelabu pekat yang bercampur dengan cahaya 7 warna saat Medusa dan Shoisan saling berhadapan dan menciptakan ledakan energi yang berusaha menelan satu sama lain. Jujur Soyan sama sekali tidak menyangka jika pengguna racun misterius itu benar-benar mampu memberikan perlawanan yang sepadan untuk ayam embebnya. Namun perhatian Soyan kepada pertarungan Medusa dan Choisan itu harus terhenti sementara saat Soyan menyadari jika udara di lembah ini telah mengandung racun dan Zian telah menghirup racun-racun itu hingga membuatnya pusing. Tanpa pikir panjang langsung mengeluarkan sebutir ke penawar racun untuk Ziat sebelum mengepakkan sayap dokinya dan bergabung di medan laga untuk menghentikan sosok hitam itu terus mengeluarkan racun. Tanpa diduga-duga Shoisan masih mengenali Soyan yang telah terkubur jauh di dalam hatinya mengingat bagaimana sedikit waktu indah yang telah dia habiskan bersama pemuda itu di masa lalu. Namun Shoisan masih berusaha untuk tenang dan stay dengan karakternya. Soyan pun menjelaskan jika lembah itu adalah tempat yang dia temukan bersama teman baiknya dan perkataan itu auto membuat Choisan baper hingga akhirnya memutuskan untuk pergi setelah melemparkan sebuah botol giok berisi penawar racun untuk Zian. Tapi ternyata Soyan mengingat botol giok yang dilemparkan oleh Choisan dan langsung menyadari bahwa sosok hitam itu adalah si dokter peri kecil alias kawan lama yang begitu dia rindukan. Tanpa ragu-ragu Soyan yang terbang langsung menyusul Isa dan meminta Kanjeng untuk menjaga Zian sementara waktu, dengan penuh harap benar-benar ingin bertemu lagi dengan gadis baik hati itu setelah sekian lama berpisah. Namun berpikir sebaliknya di mana pengguna racun berbahaya itu tampak terkejut melihat Soyan mengejarnya hingga meledakkan kabut kelabu pekan sebelum akhirnya menghilang dalam ketiadaan. Namun ternyata Chou yang tidak menyerah, dia masih memacu sayap dokinya memutari pegunungan berkali-kali dan berusaha keras mengejar Shoisha. Choi Yan mengingat-ingat pesan terakhir yang gadis itu berikan sambil terus memanggil-manggil nama dokter peri kecil yang dengan putus asa suara Soyan bergiling-giling di pegunungan yang dalam. Namun tidak ada respon lain yang dia terima kecuali hembusan angin samar yang membuat Soyan hanya bisa memacu napasnya yang kembang kempis dengan sangat pasrah. Beberapa waktu kemudian muncullah Kanjeng di belakangnya menanyakan apakah Soyan mengenal pengguna racun yang baku hantam dengannya beberapa waktu yang lalu. Meskipun masih abu-abu sebenarnya Soyan yakin jika sosok itu pastilah Shoisha. Dia tidak mengerti kenapa gadis itu mati-matian menghindarinya hingga kemudian Medusa menjelaskan jika energi dan mental pengguna racun itu sangat tidak stabil. Dari situlah Soyan mengerti jika sepertinya tubuh beracun Shoisha sudah mulai bereaksi yang membuatnya segera berteriak sekali lagi mengatakan jika dia masih dan akan selalu menganggap Shohian sebagai teman baik apapun yang terjadi kepada gadis itu. Karena masih tidak ada balasan dari Xiao Xiao, Medusa pun mengajak pemuda itu untuk kembali ke lembah karena Zian yang keracunan masih ada di sana. Sementara itu sosok berjubah hitam yang sebelumnya masih mengamati Soyan dari balik gunung membuka jubahnya hingga menunjukkan wajahnya yang pucat dan tirus serta rambutnya yang seperti salju turun seperti air terjun. Matanya yang kelabu menatap Cakrawala penuh kepedihan berharap pertemuannya dengan Shoyuan berakhir di sini karena Shois yang tidak mau bayangan dokter peri kecil yang baik itu menghilang tergantikan seorang perempuan menakutkan dengan tangan berlumur darah seperti dirinya. Sementara itu Medusa dan Soyan seketika menjadi panik saat melihat Zian menyambut mereka berdua dengan kondisi tidak sadarkan diri di lembah. Sudah jelas jika racun yang ditinggalkan Shoihan memiliki efek yang sangat menakutkan dan penawar pil yang sebelumnya Soyan berikan ternyata sama sekali tidak berguna untuk menghambat penyebaran racunnya. Joyan segera memasukkan penawar yang diberikan Shuisan setelah sebelumnya sempat terlibat perdebatan dengan Medusa yang tidak yakin jika pil dalam botol giok itu benar-benar penawar yang asli. Tapi karena akan sudah berkata demikian Medusa pun hanya bisa menurut sebelum akhirnya kedua sojoli itu sama-sama menghela nafas lega melihat kondisi Zian berangsur membaik setelah menerima penawar obat dan langsung mengeluh kelaparan. Nah sebagai
Teteh yang baik, akhirnya Medusa pun mengajak Xian untuk mencari makan sementara Rasio yang akan tetap berada di lembah untuk memulai pelatihannya tidak butuh waktu yang banyak sampai sebagian besar binatang iblis di gunung hanya bisa istighfar menerima penjarahan dari dua cewek barbar itu sementara Xian terus-menerus berdecak kesenangan karena mendapat begitu banyak bahan obat menari untuk memuaskan rasa laparnya. Nah baru setelah puas merampok sana-sini Medusa dan Xian pun kembali ke lembah dan si Loli gemas langsung menyantap semua hasil rampokannya dengan bahagia namun setelah menghabiskan seluruh bahan obat yang dia dapatkan tiba-tiba saja Xian menjadi diam sebelum menyerap begitu banyak energi murni yang tersebar di dalam lembah. Yang dilakukan Soyan dan Xian akan berhasil dan apakah yang akan dilakukan Medusa selama menunggu suami dan anak pungutnya itu bertransformasi? Yang udah penasaran seperti apa bisa langsung nontonin spoiler yang udah di sini pamit bye-bye.